Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda, pada hari ini kita akan belajar tematik tema I subtema 3 pembelajaran 1, 2 dan 3. Ananda semua, tujuan pembelajaran kita sebagaimana tertera di berikut ini ya. PKN Bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Selanjutnya adalah ciri khas Baitul Jannah. Anda bisa melihat di Quran Surah Al-Maidah ayat 8, Al-Baqarah ayat 279 dan 255 serta As-Sajdah ayat 4 ya. Pelajaran pertama yaitu PKN ya, menjelaskan faktor-faktor pendukung gotong royong ya. Jadi masyarakat Indonesia ini menjadikan semangat ya gotong royong sebagai budaya sehari-hari ya. Contohnya kita bergotong royong memperbaiki jalan, gotong royong membersihkan kampung ya. Nah, ada hal yang perlu harus kita perhatikan kegiatan gotong royong dapat terlaksana dengan baik ya. Faktor yang dimaksud adalah ada kerjasama, ada tanggung jawab ya, toleransi dan semangat kebersamaan. Ini faktor-faktor pendukung dalam bergotong royong ya. Selanjutnya bahasa Indonesia yaitu menyajikan ide pokok dalam bentuk peta konsep. Nah, ide pokok adalah gagasan yang dijadikan bahasan utama dalam sebuah paragraf ya. Nah, ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Nah, ide pokok dapat ditemukan dengan menemukan kalimat utama terlebih dahulu ya, atau dengan cara menjawab pertanyaan yang diberikan. Untuk menemukan ide pokok kita dapat menyajikan dalam bentuk peta konsep. Nah, peta konsep ini membuatmu dan orang lain lebih mudah dalam memahami isi teks ya. Adapun langkah-langkah membuat peta konsep itu, buatlah kolom utama untuk menuliskan judul teks ya. Kemudian temukan ide pokok pada setiap paragraf. Buatlah kolom tambahan untuk setiap ide pokok ya. Tariklah garis yang menghubungkan ide pokok dengan kolom utama, tambahkan penjelasan singkat pada setiap ide pokok, buatlah peta konsep pada buku tugasmu ya, seperti itu. Menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Nah, ternyata selain menemukan ide pokok ya, kita juga dapat menemukan informasi penting ya. Untuk mengetahuinya kita dapatkan kata tanya seperti adik Simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya membuat kesimpulan berdasarkan informasi dalam teks. Nah, kesimpulan itu adalah ikhtisar atau pendapat akhir dari suatu ulasan panjang. Bentuk kesimpulan lebih pendek dari teks asli, tapi memuat informasi penting dari sebuah teks ya. Langkah-langkah membuat kesimpulan. Nah, Anda bisa baca teks secara keseluruhan, kemudian temukan ide pokok pada setiap paragraf. Tuliskan ulang ide pokok menggunakan bahasamu sendiri dalam bentuk poin-poin ya. Kemudian rangkailah ide pokok tersebut dalam bentuk paragraf. Tulis ulang informasi inti dari paragraf berdasarkan ide pokok. Kemudian tulisan tersebut disebut kesimpulan ya, seperti itu. Selanjutnya IPA menjelaskan hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Nah, rantai makanan itu adalah urutan-urutan proses memakan dan dimakan ya beberapa makhluk hidup di suatu ekosistem ya. Jadi di dalamnya terdapat berbagai peran makhluk hidup ya, yaitu seperti produsen, konsumen dan pengurai ya, seperti yang dijelaskan kemarin pernah dijelaskan ya. Nah, dalam rantai makan tersebut konsumen dapat memakan produsen atau konsumen lainnya di dalam suatu ekosistem ya. Hal tersebut mengakibatkan adanya perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Namun bila populasi dari suatu makhluk hidup menurun atau terganggu, maka keseimbangan rantai makanan, proses perpindahan energi pun akan terganggu ya. Adapun cara untuk mengatasinya yaitu dengan konsumen memiliki sumber makan lain di dalam ekosistem. Sumber makan lain tersebut juga akan memakan produsen atau konsumen lainnya ya. Nah, hubungan beberapa konsumen dan produsen di dalam suatu ekosistem tersebut dapat kita sebut jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan dapat terdiri atas beberapa rantai makanan ya. Dalam gambar di atas terdapat beberapa rantai makanan yang terbentuk ya.
padi, ayam, burung, dan elang. Kemudian padi, ayam, ular. Padi, burung, kecil. Kemudian ada padi, tikus, ular. Padi, belalang, katak, dan ular. Ya, seperti itu. Nah, menjelaskan perubahan pada rantai makanan. Nah, setiap makhluk hidup ini berperan penting ya dalam ekosistem. Ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, ada juga yang berperan sebagai konsumen ya. Nah, secara tidak langsung makhluk hidup ini berperan sebagai konsumen sebenarnya ya, berperan juga untuk menjaga populasi konsumen lainnya agar tetap seimbang. Apabila terdapat penurunan populasi konsumen tersebut di alam, maka keseimbangan rantai makanan pun akan terganggu ya, seperti itu. Nah, di dalam potongan rantai makan tersebut, ular berperan sebagai konsumen kedua ya, yang memakan tikus sebagai konsumen pertama. Apabila jumlah populasi ular tersebut menurun ya dalam suatu ekosistem, maka jumlah populasi tikus juga akan melonjak naik ya. Hal ini disebabkan karena tidak ada pemangsa bagi tikus, sehingga tikus dapat terus berkembang biak. Akibat populasi tikus yang bertambah di ekosistem adalah semakin tingginya kebutuhan makanan. Hal tersebut mengakibatkan tanaman pada padi cepat rusak dan kualitasnya rusak karena dimakan tikus. Nah, penurunan populasi umumnya disebabkan oleh manusia, misalnya pemburuan hewan secara terus-menerus ya, pembukaan lahan yang menjadi habitat bagi makhluk hidup, dan pencemaran lingkungan yang membuat makhluk hidup tersebut mati ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah IPS, menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa letak geografis Indonesia sangat strategis ya. Indonesia ini berada di jalur persilangan dunia sehingga memberi banyak keuntungan bagi Indonesia ya. Salah satu pengaruh dari letak geografis itu adalah adanya pengaruh kebudayaan sosial bagi masyarakat Indonesia ya. Nah, sejak zaman dulu ya, bangsa asing tiba di Indonesia melalui jalur pelayaran. Adanya interaksi antar bangsa tersebut menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka ya untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain ya. Ya, sama tersebut akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak ya. Kondisi letak geografis Indonesia juga mempengaruhi keragaman suku, budaya, bahasa ya. Nah, contohnya ya, bahan-bahan pembentuk rumah ada di Indonesia berbeda-beda ya, tergantung bahan yang alam yang ada di daerah tersebut ya. Selain itu juga banyak pulau yang berjauhan membuat setiap pulau memiliki kebudayaan yang berbeda. Namun kebudayaan tersebut menjadi ciri khas daerah yang kita lestarikan ya, seperti itu. Oke, Anda semua, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, kita mengetahui tentang faktor-faktor pendukung gotong royong. Kemudian di bahasa Indonesianya kita bisa menggunakan peta konsep ya, karena lebih mudah memahami isi teks ya. Kita juga dapat menggunakan kata adik simba untuk menemukan informasi penting ya. Kemudian IPA-nya kita bisa memahami rantai makanan ya. Kemudian menjelaskan makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, ada yang juga yang berperan sebagai konsumen ya. Nah, di IPS-nya kita memahami kondisi letak geografis juga mempengaruhi keragaman suku, bahasa, budaya ya di masing-masing wilayah di Indonesia. Sekian anak semua, sekian materi kita pada hari ini. Anda bisa mengerjakan tugasnya di modul halaman 75. Sekian saja dari Abi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.